Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, Prodi Perbankan Syariah semester 6. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen pembiayaan syariah. Selamat menyaksikan. Pengertian pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah merupakan kegiatan penyediaan uang dan barang dari pihak bank pada pihak nasabah atas dasar persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank dan juga pihak yang dibiayai agar dapat mengembalikan uang tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dengan memberikan imbalan berupa bagi hasil. Adapun tujuan dan fungsi pembiayaan, menurut Kasmir, tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan. Yang kedua yaitu membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor usaha yang nyata. Dan yang ketiga yaitu membantu usaha nasabah. Adapun fungsi pembiayaan, yang pertama meningkatkan utility atau daya guna modal dan barang. Yang kedua, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang ketiga, menimbulkan gairah usaha masyarakat. Dan yang keempat, sebagai alat stabilitas ekonomi. Dan yang kelima, jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang keenam yaitu alat hubungan internasional. Adapun produk-produk pembiayaan pada bank syariah, yang pertama yaitu pembiayaan jual beli, terdiri dari murabahah, salam, dan istisna. Yang kedua, pembiayaan kemitraan, terdiri dari mudharabah dan musyarakah. Dan yang ketiga yaitu pembiayaan sewa, terdiri dari ijarah dan IMBT atau ijarah muntahiyah bitamlik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pembiayaan syariah. Yang pertama yaitu jenis pembiayaan menurut tujuan penggunaannya dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan atau konsumsi, baik konsumsi pribadi, perusahaan, umum, maupun konsumsi pemerintah. Selanjutnya yaitu pembiayaan komersial, yakni pembiayaan yang diberikan dengan tujuan penggunaannya untuk mengembangkan usaha tertentu. Jenis yang kedua yaitu menurut jangka waktu, dapat dikelompokkan atas beberapa, yaitu pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan berdurasi waktu tidak lebih dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu pembiayaan jangka menengah, yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun. Selanjutnya yaitu pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan jangka yang waktunya lebih dari 3 tahun. Jenis yang ketiga yaitu menurut cara dan sifat penarikannya. Berdasarkan cara penarikannya, pembiayaan dapat dikelompokkan dari beberapa, yaitu penarikan sekaligus, yaitu penarikan pembiayaannya dilakukan satu kali sebesar plafon pembiayaan. Selanjutnya yaitu penarikan bertahap sesuai jadwal yang ditentukan, yaitu penarikan pembiayaan dilakukan secara bertahap sesuai waktu yang disepakati sesuai pada tingkat penyelesaian proyek. Selanjutnya yaitu rekening koran, yaitu penarikan sesuai kebutuhan nasabah. Sedangkan berdasarkan sifat penarikannya dapat dibedakan beberapa. Yang pertama yaitu pembiayaan langsung, yaitu pembiayaan yang ketika disetujui oleh perbankan dapat langsung digunakan oleh nasabah. Selanjutnya yaitu pembiayaan tidak langsung, yaitu pembiayaan yang belum dapat digunakan langsung oleh nasabah walaupun sudah disetujui oleh pihak bank, misalnya bank garansi dan LC. Dan jenis yang keempat yaitu menurut metode pembiayaan, dapat dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu pembiayaan bilateral, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada satu orang atau satu perusahaan oleh satu bank saja. Selanjutnya yaitu pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh 2 atau lebih perbankan untuk membiayai suatu proyek. Dan jenis yang kelima yaitu menurut akad, terdiri dari pembiayaan dengan akad jual beli, pembiayaan dengan akad bagi hasil, pembiayaan dengan akad sewa menyewa, dan pembiayaan dengan akad pinjam meminjam. Dan yang jenis yang keenam yaitu menurut cara pembayarannya, dapat digolongkan menjadi
beberapa. Yang pertama yaitu pembiayaan dengan pembayaran angsuran, dan yang kedua yaitu pembiayaan dengan pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo.